Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jolali ya lulur ya. Subscribe, like, dan komen. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu Asrofi Prambatul. Welcome to my channel Asrofi Prambatul. Dan selamat berbagi ya para netizen, YouTuber yang di sana. Semoga kita senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kebahagiaan yang banyak, dan semoga yang paling penting yaitu sehat bagi kita semua dan semangat dalam hal berkonten. Ini saya sedikit mau menyampaikan tentang syarat utama menjadi petani porang adalah ini. Kita sebelum syarat utama ini kita lalui, sebelumnya saya mau curhat dulu. Di tahun 2022 ini kita petani porang sedang mengalami apa ya, harga umbi produksi ya, umbi produksi yang turun, dan katanya besok alhamdulillah ini semoga aja ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh petani dan pabrik juga. Itu juga proses tahap untuk kita untuk lebih baik dalam hal proses bisnis dalam hal budidaya porang. Tentunya juga guys, kawan-kawan semuanya, dalam hal bisnis apapun itu, jikalau kita tidak bisa untuk menghitung atau marginnya, kita juga akan repot juga dalam hal berbisnis. Kita tentulah untuk modal awal dalam hal berbisnis itu, jika akan mengalami kemahal, bisnis awal itu pasti modal awal itu sangat besar sekali. Saya gambarkan sedikit ya. Contohnya, kalau kita mau bisnis peternak, sapi, kambing, apapun itu, modal awal pasti mahal. Contohnya, kalau sapi, ingat Anda membuat kandangnya juga membutuhkan biaya. Biaya berapa sapi itu? Modal awal dalam hal pembuatan kandang, bibitnya juga akan mahal. Apalagi persiapan untuk makanannya atau rumputnya itu pasti mahal. Nah, dalam hal ini saya juga akan menyampaikan syarat utama menjadi petani porang adalah siap Anda itu menjadi manusia kaya. Ini guys, pada dasarnya dalam hal kita ya, masih manusia itu dilahirkan di dunia ini, pastilah sudah memiliki ketentuan yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Istilahnya ya, kalau kita yang beragama Islam, kan ada namanya rukun Islam, ada namanya rukun iman. Nah, rukun iman ini yaitu dikodok dan kodarnya. Kita di sini sudah dikategorikan di lembar sana, Lauhul Mahfuz sana sudah digariskan kita itu dalam hal kematian itu udah tertulis, lahir, rezekinya, dan semuanya, alur kehidupan kita semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Namun di sini kita akan mengupas lebih dalam tentang rezeki yang nanti akan terdampak pada tingkat kategori miskin atau kayanya seseorang. Ada juga kalau kaya itu harus punya harta, tidak juga. Kaya itu yang dia itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya, itu orang kaya. Kan ada definisi cara untuk kita itu menjadi orang kaya. Bahkan petani porang itu bagaimana manusia menjadi kaya, itu bisa juga, nggak harus orang yang berduit. Pertama, syarat utama menjadi petani porang, siap menjadi kaya, manusia kaya, yaitu kaya hati guys, kaya hati. Hatinya itu ya seluas langit dan bumi lah, lapangnya itu lapang. Jiwanya itu ya tenang, tidak ada iri dan dengki. Selalu dia ceria, tersenyum dalam kehidupan sehari-hari.
bahagialah untuk dirinya dan untuk membahagiakan sekitarnya itu guys ya. Pengertian kaya di dalam hal syarat utama menjadi petani porang yaitu kaya hati itu. Jadi bahagia untuk dirinya sendiri dan bisa untuk membahagiakan sekitarnya. Semua orang akan merasa nyaman tidak ya di dekatnya. Ini kaya hati, oh saya berobrolan dengan komoditas yang lain atau palawija yang lain, contohnya palawija kacang, ya palawija umbi-umbian lah. Kita dalam berdiskusi atau bertemu itu selalu ceria, selalu hatinya itu merasakannya. Tuh. Kemudian syarat yang kedua yaitu kaya saudara. Tadi kaya hati, yang kedua yaitu kaya saudara. Di mana-mana adalah saudara. Hidupnya dalam hal persaudaraan kita, hidupnya ya dipastikan kalau kayak saudara itu pasti dia itu tidak merasa kekhawatiran, dia itu merasa nyaman. Kayak saudara dengan petani porangnya sendiri atau di dusunnya atau di RT-nya atau komoditas yang lain yaitu kacang atau palawija itu bisa juga itu berarti ya jangan namanya kaya ya kayak saudara seperti ini. Ya seakan-akan tidak punya masalah, semuanya saling curhat dan adanya komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu sebelum yang ketiga kita minum kopi dulu guys. Bismillah, kopi dulu. Oke lanjut. Yang ketiga yaitu kayak ilmu, tentunya pasti deh. Kita kaya hati sudah, kaya saudara sudah. Yang ketiga ini kayak ilmu. Kayak ilmu ini berarti kan petani porang itu ya harus bisa menerima masukan dari manapun saja. Saling diskusi, terus belajar untuk lebih baik dari semua tanpa membedakan satu sosial antara yang sosial A, B, C, D itu enggak membedakan dan mau mengambil pelajaran dari apapun yang disampaikannya. Selalu bergerak maju untuk menjadi yang lebih baik, penuh kreativitas, inovasi, mengikuti perubahan menuju kesejahteraan bersama. Ini yang harus digali, yaitu kaya ilmu. Contoh nih, di komoditas porang nanti kan ada suatu permasalahan penyakit nih, bagaimana untuk mengatasi antrak atau bercak daun, bagaimana untuk mengatasinya apa namanya yang bakteri itu, ada juga nanti bagaimana cara untuk membesarkan umbi, bagaimana untuk menumbuhkan kata yang lebih bagus, bagaimana nanti cara pengambilan katanya, bagaimana untuk kita panen umbi produksi. Nah itulah guys yang kita disebut kaya ilmu, saling berbagi kepada mereka semua. Tentu juga itu jangan keporangnya, kalau bisa cari teman lagi, apa komoditas brambang, komoditas cabai, komoditas yang lain. Yuk, sudah siap Anda menjadi kaya ilmu? Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu sebelum yang keempat, kan tadi kita sudah pelajari tentang ada kaya hati, kaya saudara, kaya ilmu. Yang keempat yaitu tentunya ini yang diharapkan oleh petani-petani semuanya. Tidak cuma orang tapi komoditas yang lain, bahkan bisnis jalan, yaitu kaya finansial. Karena proses 3 ini sudah Anda lalui, sudah Anda lakukan, maka wajiblah kita kaya finansial itu. Tetapi ingat, kaya finansial ini datang dengan sendirinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah kaya hati, kaya saudara tadi, kaya ilmu, pastilah kita juga untuk melakukan hal yang pertanian, tapi dengan catatan dengan baik, benar, bersahabat, dan tangguh dan unggul dan mandiri. Itu yang diharapkan para petani porang. Jadi Anda tentu Pak,
Sebelum Anda berbisnis, sebelum Anda apapun itu, langkah 4 ini, syarat 4 ini harus Anda lakukan. Semoga di dalam 4 ini Anda juga akan mengalami perkembangan dalam hal berbisnis, tentang utamanya tentang hal budidaya atau komunitas porang. Akan dari 4 itu maka akan timbul yaitu bermartabat dan berjiwa tenang, seimbang serta bijaksana dalam hal menentukan bisnis. Apalagi di bisnis komoditas porang ini. Itu ya guys ya, yang saya sampaikan di Asrofi Porang Bundo. Sebelum Anda berbisnis, atau tentunya yang lebih utama yaitu tentang budidaya porang, lakukanlah 4 hal ini. Berarti kalau Anda mau seperti ini, berarti Anda siap menjadi manusia kaya. Oke, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Asrofi Porang Banten. Turun kebersihan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.